Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita dari film Space Sweeper. Ini merupakan film Korea Selatan pertama kali yang berlatar belakang di luar angkasa. Film ini disutradarai oleh Jong Sung Hee. Film yang berdurasi 130 menit ini dirilis Netflix pada 5 Februari 2021. Oke guys, nggak perlu berlama-lama lagi, kita masuk aja ke alur cerita film Space Sweeper. Di awal cerita, kita diperlihatkan kondisi bumi di tahun 2092 kelak. Ketika bumi tidak lagi dapat dihuni oleh manusia, hutan-hutan pun musnah. Seluruh alam semesta penuh dengan sampah-sampah yang berterbangan, seperti rongsokan sisa-sisa satelit sampai bangkai pesawat luar angkasa. Sebuah perusahaan teknologi UTS membuat rumah orbit baru bagi manusia di luar angkasa. Rumah orbit itu dinamakan Distrik Permukiman UTS. Di sana, James Sullivan, pendiri UTS, tinggal dan melakukan penelitian untuk menciptakan kehidupan baru di planet Mars menggunakan pohon kehidupan superplant. Namun, hanya sedikit manusia yang terpilih yang dapat menempati distrik tersebut. Mereka yang terpilih disebut warga UTS, sedangkan yang tidak terpilih disebut non-warga UTS. Kaum warga non-UTS didominasi kaum pekerja yang berprofesi sebagai pengumpul sampah antariksa. Di sebuah gedung pencari milik UTS, seorang pria yaitu Kim Tae-ho membawa sekantong beras sebagai imbalan agar dia dapat melihat penemuan tim pencari luar angkasa. Namun, mereka tidak mengizinkannya. Tae-ho terus merengek membujuk mereka hingga akhirnya mereka pun mengizinkan dengan imbalan sepatu Tae-ho. Tae-ho pun melihat tubuh anak perempuan yang ditemukan di luar angkasa akibat kecelakaan stasiun luar angkasa. Namun sepertinya bukan anak itu yang dia cari sehingga membuatnya sedih. Di luar, sebuah pesawat melayang dengan kecepatan fantastis. Beberapa pesawat mencoba menangkapnya. Namun, dari belakang datang sebuah pesawat yang berbendera Korea yang bernama Victory, beranggotakan Kapten Jang, Kim Tae-ho, Tiger Park, dan Babs. Mereka menangkap pesawat tersebut dan membawanya ke pabrik satelit pengolahan limbah. Mereka pun menyetorkan kumpulan hasil tangkapan dan pesawat rongsokan tersebut. Namun, petugas yang bernama Karo menyuruh mereka membongkarnya terlebih dahulu, jika tidak biaya bongkarnya sangat mahal. Tae-ho meminta hasil tangkapannya. Namun, ia ketahuan menabrak perbatasan UTS dan mematahkan antena UTS. Ia tidak jadi mendapatkan uang, malah berhutang karena harus membayar denda atas kelalaiannya. Keesokan harinya, tim Victory mencoba membongkar pesawat rongsokan yang mereka dapatkan kemarin. Singkat cerita, mereka menemukan seorang anak kecil di dalam pesawat itu, yaitu Dorothy. Mereka membawa anak kecil tersebut dan berniat menyerahkannya kepada polisi UTS. Semula mereka mengira bocah itu anak salah satu warga UTS yang hilang. Tak lama kemudian, melalui siaran gelombang radio, mereka mengetahui bahwa anak kecil itu adalah sebuah robot android bernama Dorothy. Robot ini dituding berbahaya karena dapat meledakkan diri dengan kekuatan 600 kali ledakan android. Dorothy juga diinformasikan sebagai robot android milik organisasi Rubah Hitam, kelompok yang pernah melakukan teror kepada UTS 3 tahun sebelumnya. Mengetahui hal itu, Kapten Jan dan seluruh awak kapal Victory memutuskan untuk meminta tebusan uang kepada Rubah Hitam sebagai syarat menyerahkan Dorothy. Melalui pembajakan satelit pribadi yang terdapat di dalam tas Dorothy, Kim Tae-ho lantas menghubungi Kang Hyun-woo, anggota Rubah Hitam, dan mengajaknya bertemu di distrik bisnis 32. Akan tetapi, tanpa mereka sadari pembicaraan itu bocor ke pihak UTS, sehingga pertemuan mereka disergap oleh pasukan bersenjata UTS. Transaksi itu pun gagal. Setelah kejadian itu, Kapten Jang dan seluruh awak kapal Victory mencari cara lain untuk melakukan transaksinya. Di dalam sebuah ruangan, Dorothy berbincang-bincang dengan Babs. Babs mengatakan kalau dia ingin mencangkok kulit agar berwujud seperti manusia, namun dia tidak memiliki uang. Lantas Dorothy pun bertanya tentang Tae-ho. Kemudian Babs mengatakan kalau dulu Tae-ho merupakan pilot handal pasukan penjaga UTS. Suatu hari dia bertugas menangkap pesawat ilegal yang masuk antariksa. Di dalam pesawat tersebut,
dia menemukan seorang bayi yang masih selamat. Dia pun mengasuh dan mengadopsi bayi tersebut dan memberi namanya Sunny. Sunny menderita kerusakan pada gendang telinganya akibat mendengarkan tembakan saat bayi. Taeho pun berjanji akan menyembuhkan Sunny. Sejak saat itu, Taeho tidak lagi bekerja dengan baik. Ia tidak tega untuk memburu pesawat-pesawat ilegal lainnya. Ia pun dipecat dan seluruh fasilitasnya ditarik. Ia menjadi tunawisma dan berada di pemukiman non-warga UTS. Lama-kelamaan keuangannya menipis. Ia pun berjudi. Sunny yang sedang mencari makanan, namun tiba-tiba sampah luar angkasa menabrak permukiman itu dan menyedot beberapa orang termasuk Sunny keluar angkasa. Taeho bermaksud mencari jasad Sunny, namun dia tidak punya uang. Dia hanya memiliki waktu 3 tahun sebelum jasad Sunny benar-benar menghilang. Dorothy ke kamar kecil untuk buang air, namun seseorang membututinya. Tiger Park yang menyadari Dorothy tak kunjung kembali mencarinya dan melihat Dorothy dibawa oleh seseorang. Tiger Park dan yang lainnya pun mengejar orang tersebut dan menangkapnya. Dia ternyata adalah Karum, anggota tim Rubah Hitam. Kapten Jang pun meminta penjelasan pada Rubah Hitam. Di momen ini, Kapten Jang pun sadar bahwa Dorothy merupakan manusia bukan robot. Karum menjelaskan kalau mereka bukanlah teroris tapi pecinta lingkungan. Ketua mereka Kang Hyunu merupakan ilmuwan pencinta nanobots yang dapat menumbuhkan tumbuhan di tempat ekstrim sekaligus. Awalnya Rubah Hitam merupakan anggota James yang sempat menumbuhkan tumbuhan di planet Mars. James melihat mereka sebagai ancaman untuk menyebar penelitian tersebut, sehingga James membuat image teroris ke mereka di media massa. Karum pun menjelaskan bahwa Dorothy merupakan anak dari Kang Hyunu. Dia mengidap penyakit langka yang tidak bisa tertolong lagi. Kang Hyunu yang saat itu tidak tahu harus berbuat apa, menyuntikkan nanobots ke Dorothy. Keajaiban pun muncul. Dorothy hidup kembali dan ia memiliki keahlian lebih. Dorothy dapat memerintahkan nanobots di sekitarnya. Salah satunya, Dorothy dapat menghidupkan kembali pohon yang mati dan layu untuk kembali segar. Maka itu Dorothy disebut sebagai satu-satunya harapan yang bisa menghijaukan bumi kembali. Akan tetapi, semua media menyiarkan kebohongan. James Sullivan mengatakan bumi tidak bisa diselamatkan, padahal bumi masih bisa diselamatkan. James berniat menghapus semua penelitian nanobots termasuk Dorothy dan semua kelompok Rubah Hitam. Dorothy hanya dapat dibunuh dengan gelombang kripton yang ada dalam hidrogen yang tinggi, yaitu di dalam pabrik pengolahan limbah. Tiba-tiba pasukan penjaga datang. Mereka pun berpencar dan merencanakan pertemuan kembali dengan Kang Hyunu. Taeho membawa Dorothy kabur dari saluran ventilasi. Ia ketahuan oleh pasukan penjaga dan menyerangnya. Mereka pun berhasil kabur menggunakan pesawat Victory. Mereka pun diberitakan sebagai teroris. Malam harinya mereka berencana bertemu Kang Hyunu. Mereka pun sampai ke tempat yang dijanjikan. Dorothy bertemu ayahnya. Dia sangat bahagia. Kapten Jang menyadari bahwa ranjau elektronik di sekitar mereka meledak dan mematikan semua pesawat mereka. Puluhan pasukan penjaga masuk ke dalam. Mereka mengambil Dorothy dan membunuh semua anggota Rubah Hitam. Tersisa hanya tim Victory. Lalu James masuk. Ia menghina Taeho seperti sampah dan memberikannya uang 4 juta dolar. Taeho pun pasrah dan mengambil uang tersebut. James membiarkan tim Victory hidup sampai bumi hancur, baru dia akan membunuh mereka. James membuat pengumuman kepada warganya bahwa Mars sebentar lagi selesai dan dapat pindah ke sana. Di dalam pesawat, Taeho mengambil uang yang diberi James tadi, sementara Kapten Jang dan Tiger Park tidak menginginkannya. Mereka ingin menyelamatkan Dorothy. Taeho pun pergi. Ia ke gedung tim pencarian dan menyerahkan uang untuk mencari Sunny. Di ruang tunggu, ia melihat barang-barang Sunny. Dia melihat tulisan-tulisan Sunny yang mengatakan bahwa dia sangat mencintai ayahnya dan ingin menjadi orang baik seperti ayahnya, yaitu Taeho.
Seketika pikiran Taeho berubah. Dia kembali masuk ke dalam pesawat Victory untuk menyelamatkan Dorothy. Mereka dikejar pesawat tim penjaga dan menembakkan rudal ke pesawat mereka. Taeho membawa Victory menungki ke arah bumi. Di saat pesawat mulai terbakar, ia menaikkan kembali pesawatnya. Hawa panas dari gesekan atmosfer membuat rudal meledak. Taeho langsung membawa pesawatnya ke dalam pabrik menuju ke Dorothy. Di dalam mereka melihat hitungan mundur bom hidrogen sudah aktif yang sebentar lagi akan meledak. Mereka masuk dan menyelamatkan Dorothy. Kapten Jang sadar ledakan bom tersebut bisa mencapai 5.000 km. Ia mengatakan meskipun selamat, Dorothy dapat kehilangan nanobots di tubuhnya dan ia akan kembali sekarat dan pabrik akan menabrak bumi. Tiba-tiba mereka diserang oleh prajurit UTS. Ia sangat kuat. Tiger Park langsung mengunci pintu. Mereka berdua bertarung. Tiger Park kalah. Ia pun hampir mati. Namun, ia tersadar dan langsung membuka pintu menuju antariksa. Prajurit tersebut pun terlempar ke antariksa. Park berhasil mengalahkannya. Di luar pesawat, tim penjaga menyerang mereka. Kapten Jang langsung menghubungi seluruh warga non-UTS untuk bertarung. Ia mengatakan bahwa selama ini, James Sullivan menebar kebohongan tentang bumi. Victory pun keluar dari pabrik tersebut. Mereka dibantu oleh para warga non-UTS. Di dalam siaran televisi, Kapten Jang menyebarkan percakapan James Sullivan yang ingin menghancurkan bumi. Seluruh warga UTS pun sadar dan terkejut. Di tempat lain, Taeho membawa Victory ke tempat zona aman ledakan. Ternyata James Sullivan mengejar mereka. Pesawat James berhasil menempel ke Victory. Taeho memerintahkan Babs untuk mengaktifkan tenaga pendorong, tetapi tubuh Babs hancur. Dia diinjak oleh pesawat James. Akhirnya Kapten Jang yang melaksanakan misi tersebut. Ia mengaktifkan tenaga pendorong. Pesawat Victory melesat terbang jauh. James mencoba membuka pesawat Victory untuk mengambil Dorothy. Namun betapa terkejutnya dia, ternyata bukan Dorothy yang ada di pesawat Victory, melainkan bom hidrogen. Ternyata ide Taeho yaitu membawa bom hidrogen ke zona aman ledakan. Ia ternyata menitipkan Dorothy ke warga non-UTS. Bom seketika meledak dan semua terbakar. Pabrik pun tidak jadi jatuh dan bumi pun selamat. Tak disangka Dorothy memanggil nanobots untuk menyelamatkan tim Victory. Mereka pun akhirnya selamat dari ledakan. Di akhir cerita, UTS meminta maaf atas apa yang telah terjadi dan berjanji akan menggunakan teknologi nanobots untuk mengembalikan bumi hidup kembali. Babs akhirnya memiliki wujud manusianya sebagai seorang wanita. Taeho dapat melihat Sunny kembali melalui bantuan Dorothy. Tim Victory bersama Dorothy kembali tinggal di bumi yang perlahan-lahan mulai menghijau. Oke guys, itulah akhir cerita dari film Space Sweeper. Sekian video kali ini, terima kasih sudah tonton video ini sampai akhir. Untuk yang mau request, silahkan DM ke Instagram aku, and see you in the next video. Bye bye.